Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kitab Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Bahkan malam turunnya Al-Qur'an dikatakan Lailatul Qadar. Allah berkata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tempat diturunkannya Al-Quran yaitu Makkah dan Madinah menjadi tanah suci. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang paling mulia. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang sedemikian banyak. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran juga demikian halnya. Orang yang mempelajari dan mengajarkannya menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Quran, kata Allah, adalah orang yang terbaik di antara kalian. Masya Allah. Olehnya itu pantaslah ketika keluhan Nabi itu diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, kalau tidak salah, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Bapak Imam kita, ya. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah sang Rasul, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura berasal dari kata hajar, ya. Hajar, ya, maka dikatakan hijrah, meninggalkan, ya. Rasulullah meninggalkan, berpindah dari Makkah ke Madinah. Mahjura adalah berarti sudah ditinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuh dari kalangan orang-orang berdosa. Artinya orang yang meninggalkan Al-Quran mungkin secara sadar atau tidak sadar memposisikan diri sebagai musuh Nabi. Musuh Nabi berarti musuh Allah. Apa ciri-cirinya musuh Allah? Yaitu orang yang kemudian memerangi, ya, orang-orang yang kemudian bermusuhan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang meninggalkan Quran ini bisa kemudian secara sadar atau tidak sadar memposisikan diri sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apa bentuk-bentuk daripada meninggalkan Al-Quran itu? Apa yang dimaksud meninggalkan Al-Quran? Pertama sekali adalah hajrul tilawah, tidak membaca Al-Quran. Subhanallah, ya. Tidak ada lagi nikmat di dunia ini, ya, yang melebihi membaca itu Al-Quran. Subhanallah, ya. Bapak dan saudara sekalian, sampai beberapa pengalaman beberapa ulama,
orang kafir saja, ya. Subhanallah Pak ya, menikmati bacaan Al-Quran itu luar biasa. Ada kolega kami ya, non muslim, ya, sudah meninggal dunia, profesor di Unhas, namanya Profesor Ishak Niljaratan, ya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Dia pernah dalam satu acara secara khusus dia datangi saya dan dia bilang, Ustaz, ya, Ustaz tahu ya, bagi saya Al-Quran itu adalah pelampung moral saya. Bagaimana maksudnya Prof? Ya, dia bilang saya itu, ya, dia cerita, ya, sering sekali mendapatkan ketenangan batin ketika saya mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Dia tidak bilang ya, lebih daripada ketenangan ketika saya baca Injil. Ya. Dia tidak bilang begitu, tetapi seakan-akan dia bilang. Ada seorang dai, ya, namanya Dr. Muhammad Al-Arifi, seorang penceramah kondang yang sering keliling dunia. Seorang hafid Quran, qari, baca bagus bacaannya, ya. Mirip-mirip Ustaz Muhammad, ya. Masya Allah. Satu ketika pergi ke Inggris, ya. Kemudian dalam satu ceramah dia bacakan Al-Quran, ya, dengan murattab. Lantas kemudian sang pendeta itu berkata, bacakan lagi Syekh. Ya. Syekh ini mau memuji pendeta ini, ya. Dia bilang, iya, saya bacakan. Ya. Apa dia baca? Dia bilang begini. Laqad dhahaba Zaidun ila as-suq washtara surah apa itu? Ya, kita orang Islam yang selalu baca Quran pasti tahu. Ya, ini cuma bahasa Arab yang dilakukan seperti orang baca Quran. Ya, nah, ternyata pendeta ini orang yang bukan orang Islam, tidak biasa baca Quran. Ya, ketika dibaca seperti itu, walaupun dilakukan, ya, seperti orang baca Quran, dibilang pasti bukan seperti yang pertama kau baca. Dia langsung tahu. Ya, inilah keajaibannya. Jadi rugilah kita ketika kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang baik. Masih bagus penglihatan, masih bisa membaca, ya, masih bisa mendengar, lantas kita tidak mau belajar membaca Quran. Berarti kita bisa memposisikan diri termasuk apa tadi itu? Orang yang dikeluhkan oleh Nabi sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Saya punya kawan, Pak, orang keturunan India, lahir dan besar di negara namanya TNT, Trinidad and Tobago. Ini di daerah Karibia. Ya, dia masih dekat-dekat Amerika. Ya. Itu orang di sana, lisannya saja, orang bahasanya bahasa Inggris, ya. Lisannya itu untuk membaca bacaan Al-Quran tak belok-belok, Pak. Kita ini orang Indonesia paling luar biasa, ya. Orang Jepang, ya. Ada kawan yang pernah lama di Jepang. Dia bilang orang Jepang itu tidak bisa bilang N. Hotel, dia bilang hotel. Ya. Kita pergi ke Cina, mohon maaf ya, sebagian besar orang Cina sulit menyebutkan huruf R, semuanya dibilang, ya, L, ya. Kali-kali kamu ada di sini ya, gitu kan. Nah, ini kita orang Indonesia, orang Bugis, masya Allah, bilang L, ya, malam pelak deh gemenah, peta malam pe gemenah, enak disebut L, Pak, ya. Kita sebut R juga, ya, gampang juga. Nah, kita dikaruniakan lisan orang Indonesia ini bisa dengan mudah baca Quran. Walaupun tajwidnya harus diperbaiki sedikit, Ustaz, ya. Makanya orang dulu itu ada setidaknya belajar Quran mahal, Pak, ya, sudah tahu huruf, ya. Kemudian apa istilahnya temani, ya, sudah tamat.
baru belajar tajwid apa rasanya masalah baca ya. Kalau sudah masalah baca malah gelap gitu. Ya, Masya Allah. Kalau kita tidak menggunakan karunia Allah ini bahaya. Jadi, Masya Allah. Kemudian kedua, kewajiban kita fenomena meninggalkan Quran kata para ulama adalah hajjul tadabbur, tidak mau mempelajari maknanya. Ya. Jadi membaca Quran harus tadabbur. Apa makna tadabbur? Tadabbur ini lebih penting, mohon maaf ya, lebih wajib daripada menghafal Quran. Ya. Kita tidak berdosa kalau tidak menghafal Quran 30 juz. Ya. Tapi kita tidak mempelajari maknanya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka mengapakah mereka tidak mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an? Apakah sudah ada gembok-gembok yang mengikat, menutup hati mereka? Jadi tadabbur yang penting. Apa kita harus tahu artinya Quran semuanya? Kata para ulama tidak kunci. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kata-kata tadabbur itu berasal dari kata dubur, artinya di belakang, artinya meninggalkan jejak, artinya ada ta'athur, ya, ada bekas ketika kita membaca Quran. Nah, masing-masing orang diberikan ilmu beda-beda. Ada yang bisa tahu dari semua ayat, dia hafal, dia pahami semuanya. Ada yang mungkin dalam satu ayat hanya 1-2 kata yang dia paham, tetapi itu membekas pada hati. Ketika kita baca umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ada kata Allah, ya. Kata Allah saja yang apalagi namanya menggoncang hati kita, ya. Itu insyaallah sudah masuk kata tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah iman. Fenomena meninggalkan Al-Quran yang berikutnya adalah hajrul amal ini, meninggalkan untuk mengamalkannya. Ini yang intinya, ya. Jadi kehidupan kita sejatinya adalah mengamalkan Al-Quran itu. Jangan ada ayat-ayat yang disembunyikan, ya. Artinya mengamalkan pertama sekali adalah meyakini kebenaran Al-Quran. Makanya sebagian ibu-ibu, ya, pasti tidak ada di sini, ya. Biasa ada dia langkai kalau baca surat An-Nisa, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Maka nikahilah wanita yang baik-baik 2, 3, 4. Ya. Dia langkai, enggak boleh. Ini ayat Al-Quran. Kalau belum bisa mengamalkan, ya, harus diamalkan dalam hati dulu. Artinya menerima kebenarannya. Itu amalan i'tiqadi. Jadi Al-Quran harus kita niatkan untuk kita amalkan semuanya sebab kita. Kemudian fenomena meninggalkan Al-Quran adalah hajru ad-da'wati ilaihi. Tidak mengajak orang kepada Quran. Masya Allah, ya. Jadi walaupun kita belum bisa mengamalkan semuanya, bukan berarti kita tidak mengajak orang. Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kita umat Islam ini beda memang, ya. Kita ini wajib menjadi pendakwah semua sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita sampaikan yang kita tidak tahu. Rasulullah sudah mengislamkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dia tahu cuma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sudah keluar istilahnya sebagai pendakwah. Dia dakwailah Utsman bin Affan, dia dakwai fulan dan fulan, masuk Islam semua. Sekarang apa yang kita tahu dari Islam? Banyak sekali. Kita sudah tahu syahadat, ya. Kita sudah tahu kewajiban salat. Kita aja orang pergi salat, ya. Kita tahu tentang kebenaran syariat Islam, kita dapatkan itu. Nah, kemudian ada bagian terakhir merupakan fenomena meninggalkan Al-Quran. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau mengatakan termasuk meninggalkan Quran adalah hajrul istishfa fil Quran. Tidak mau berobat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu, ya, ada rahmat dan syifa. Bukan dikatakan dawa, syifa, ada rahmat dan kesembuhan bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah daripadanya bagi orang-orang yang zalim melainkan kerugian belaka. Jadi kalau sakit berobat dengan Al-Quran. Ya. Orang Bugis dulu bilang jampi-jampi, ya. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kita baca-bacakan Al-Fatihah, ya, trikul. Bahkan Rasulullah itu juga sering sekali, ya, meruqyah anak-anak dan cucunya, ya, terutama anak kecil itu sangat penting untuk diruqyah, karena orang Bugis biasa bilang apa itu, orang yang suka masuk-masuk, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ain. Gemuknya nih anak, cantiknya, ya. Nah, kata-kata kita itu bisa ditunggangi oleh syaitan, ya, untuk menjadikan orang itu menjadi sakit. Ya. Kalau dipuji tanpa menyebutkan masya Allah, maka perlu dia dilindungi dengan ayat-ayat Allah, ya, sebagai sunnah Rasulullah. Ya, di antara ayat-ayat yang paling sering dibaca Rasulullah SAW adalah al-mu'awwidzatain, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Jadi kita gendong-gendong anak, ya, cucu, jangan cuma sekedar ajarkan nyanyi-nyanyian. Ya, apalagi orang Indonesia ini, kata Pak JK, dari kecil diajar korupsi, ya. Dikasih menyanyi apa itu? Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Nah, dari kecil diajar mencuri. Ya. Lebih bagus daripada diajarkan nyanyi begitu, diajarkan apa? Diajarkan Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dilindungi anak-anak, ya. Nah, jadi saya kira ini Pak, ya, fenomena meninggalkan Al-Quran itu memang sangat berbahaya. Alhamdulillah hari ini kita sudah diingatkan dengan bacaan sholat kita oleh imam kita Ustaz Muhammad Dong. Saya cuma menjelaskan sedikit saja, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya, bagi kita semua, kembali kepada Al-Quran, menikmati setiap ayat yang kita baca, mempelajari maknanya, mengamalkan, mengajak orang, dan kemudian berobat dan mendapatkan kesembuhan insyaallah, ya, dengan bacaan Al-Quran kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.